pekerjaan di satu instansi sudah memiliki karunia anak, disogok bagaimana anak tersebut bisa masuk. Justru menjadi dosa harta yang punya anak tidak punya menimbulkan maksiat. Contoh lain, wanita sudah punya nikmat, elok tubuhnya, cantik paras rupanya, dia gunakan untuk maksiat, dipertontonkannya kepada orang lain, sehingga nikmat yang harusnya memang disyukuri tersebut menjadi dosa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita perbanyak ingat kematian. Kenapa? Karena kalau orang mengingat kematian, dia akan merasa hidup itu bukan hanya di dunia ini. Kehidupan sebenarnya justru setelah kematian, sehingga dia berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam melakukan mengejar kenikmatan dunia tersebut. Jamaah sholat maghrib rahimahullah, ada minimal 3 manfaatnya kalau kita sering-sering mengingat kematian yang jauh. Yang pertama, manfaat dari sering mengingat kematian tersebut adalah akan membuat kita segera bertaubat. Ya, akan segera membuat kita bertobat. Kalau orang tidak mengingat kematian, dia justru merasa hidupnya ini masih lama. Ya, merasa hidup masih lama. Saya ini masih muda. Saya yakin saya nanti mati sudah tua. Saya ini masih sehat, belum sakit. Dia merasa berpikir bahwa kalau mati itu harus sakit dulu. Ya, saya kan masih kaya, masih banyak harta saya. Saya akan mati nanti mungkin kalau harta saya sudah habis. Kalau saya sudah bangkrut, saya sudah miskin baru saya mati. Dia lupa bahwa mati itu tidak melihat hal yang demikian. Kapan saja mati itu bisa datang. Bahkan malaikat itu sampai heran dengan manusia juga. Saya heran dengan manusia. Padahal malaikat maut itu setiap saat mengintai mereka, mengintai manusia itu. Mereka masih bisa tertawa-tawa, mereka masih bisa terbahak-bahak. Jadi dengan mengingat kematian, bahwasanya kalau kita sering dengan kematian, setelah ini entah saya akan mati besok, entah lusa, maka kita akan bersegera bertobat kepada Allah. Kita akan bersegera bertobat dan kita berusaha sering-sering beristighfar. Kemudian yang kedua, manfaat sering kita mengingat kematian itu adalah supaya kita sungguh-sungguh dalam mempersiapkan hidup setelah kematian. Ya, kalau kita sudah yakin bahwa hidup ini akan ada hidup setelah kematian, tentu kita akan persiapkan. Bagaimana waktu di dunia kita menginginkan sesuatu, kita ingin enak, maka kita usaha. Kita bekerja dengan serius untuk mendapatkan harta. Kita berjuang untuk mendapatkan jabatan. Kita berusaha untuk mendapatkan status sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau kita yakin hidup setelah kematian, maka kita pun berusaha. Apakah bisa kita hidup bahagia nanti di sana tanpa diusahakan waktu di dunia? Sudah sering diingatkan oleh Rasulullah, diingatkan oleh Allah. Persiapkan bekalmu, ya, persiapkan bekalmu setelah kematian, karena nanti akan di sanalah yang sebenarnya kehidupan yang hakiki. Maka orang yang sering mengingat kematian, dia siapkan bekalnya. Dia akan beramal soleh diperbanyak. Dia akan menjaga perbuatannya dari hal-hal yang maksiat. Dia akan jaga lisannya. Dia akan tingkatkan kualitas ibadahnya. Ya, karena dia serius, sungguh-sungguh. Ini manfaat, salah satu manfaat sering-sering kita mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada sering kita mengingat kematian itu adalah sebagai obat. Ya, obat karena manusia banyaknya angan-angan. Ya, manusia ini memiliki angan-angan.
kepingin kaya, kepingin berkuasa, kepingin populer, viral gitu ya, pingin traveling ke luar negeri, ke Eropa dan lain sebagainya. Itu angan-angan manusia. Ya, dengan sering mengingat kematian, jemaah, maka kalau kita sudah ingin berusaha, kita sudah melakukan suatu usaha ini gagal, melakukan sesuatu yang demikian tidak tercapai keinginan, maka kita tidak menjadi frustasi. Kita tidak stres. Kenapa? Kita ingat bahwasanya walaupun tidak dapat, memang bukan tujuan. Dunia ini bukan tujuan. Nanti di akhiratlah tujuannya. Maka dapat menetralkan angan-angan manusia terhadap dunia tersebut. Nah, maka dia disebut sebagai obat menetralkan angan-angan manusia yang banyak ini. Ya, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dengan waktu yang masih ada, ya kita upayakan diri kita memang harus selalu mengingat. Bagaimana caranya mengingat kematian ini? Pertama, kalau ada orang meninggal, saudara kita, teman kita, datangi, ya, datangi mereka, takziahi sampai menguburkan. Itu salah satu bentuk supaya kita timbul rasa mengingat kematian. Tapi ambil pelajaran jamaah. Ini banyak orang sering mengantar jamaah, sering ngurusin sampai ke kuburan, tapi tidak mengambil pelajaran. Ya, seharusnya kita ambil pelajaran. Oh iya, ini saudara saya dulu hidup bersama saya. Kami pernah ke masjid, sering ke masjid, kemancing bersama, jaring bersama. Loh, sekarang dia tidak ada lagi. Artinya dunia ini akan selesai. Ya, setelah dunia ini nanti saya akan di dalam juga sama seperti teman saya ini. Nah, sudahkah siap diri saya ini? Sudahkah siap bekal saya? Pelajaran yang demikian yang mesti kita ambil dari melihat orang yang mati. Kemudian kita perbanyak ilmu tentang akhirat. Perbanyak kita mempelajari ilmu pengetahuan tentang kematian setelah kematian jemaah. Apa saja yang dialami oleh orang-orang yang akan sudah meninggal. Ya, setelah di dunia, nanti di alam barzakh, selesai alam barzakh, kemana lagi, perlu kita pelajari, kita harus tahu supaya nanti kita bertambah keyakinan kita terhadap yaumil akhir. Maka Allah Rasul sampaikan tidak beriman seseorang itu, ya, apabila dia tidak yakin dengan hari akhir. Ya, salah satu rukun iman kita. Kemudian jemaah, bahwasanya manusia mati itu tidak harus menunggu tua dulu, tidak harus sakit dulu, tidak harus miskin dulu. Kapanpun mau itu mengintai kita. Kalau sudah memang sampai ajalnya, dia tidak bisa ditunda-tunda. Mau sekarang kita merasa sehat, enggak kepikiran mati, tahu-tahunya tiba-tiba mati. Ya, itunya maka kita dianjurkan diingatkan, diwasiatkan oleh Rasulullah, persiapkan bekalmu menuju ke kematian. Demikian jemaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang